Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat di dalam kasih Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, pelita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati seraya mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam hidup kita sepanjang malam tadi dan pagi ini. Kita tetap baik dan kita percaya kasih setia Tuhan selalu ada karena Tuhan tetap baik kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari lalu, bahkan minggu, bulan, dan tahun-tahun yang telah kami lewati. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, hari ini dan juga di masa nanti pun, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Ya Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan diajar untuk menjadi pelaku firman yang setia. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi biarlah Engkau ya Bapa yang terus menyertai kami di sepanjang kehidupan melalui firman yang kami dengar setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 12 Juli 2024 tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidileho do dirina humokop hita, asa ditobus hita sian nasa hajahaton. Asa urasonna didirina bangso naung ibana na punasa. Na olo makapaduton, akka ulaun na dinggan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalani kehidupan, tentu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang telah ditebus Yesus Kristus, tidak lagi mempertanyakan bagaimana dia harus hidup. Tentu kita tahu, hidup yang berkemenangan, hidup yang telah dibenarkan tentu adalah hidup yang tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Sekalipun kita masih di dunia, kita masih hidup di tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh hidup menurut dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berada di bawah perbudakan iblis. Kehidupannya tunduk dan taat melakukan kehendak iblis di dalam kehidupannya. Hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kesesatan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Yesus Kristus dikaruniakan agar kita ditebus, agar kita yang berdosa dimurnikan, dan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Dia yang telah diserahkan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan ia yang telah diserahkan mati untuk kita hidup kembali. Untuk kita dikuduskan karena kita adalah kepunyaan Allah. Penebusan dalam hidup kita adalah pertanda kita menjadi milik Allah. Kita tidak lagi budak si iblis.
tetapi kita adalah kekasih hati Tuhan, anak-anak pilihan yang ditebus di dalam cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah kepunyaan Tuhan, kita adalah kepunyaan Allah, maka sudah seharusnya kita hidup untuk menyenangkan hati-Nya. Jadi, jika kita hidup baik, kita hidup melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita ya. Itu bukan karena usaha kita untuk mendapatkan segala sesuatu atau kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, karena kita telah lebih dulu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita, maka sebagai buah dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita harus berbuah baik, dan di dalam buah baik itu semakin banyak yang terberkati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan lagi kendor, tapi tetaplah semangat, teruslah berbuat baik. Karena itulah yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Dan teruslah berusaha dalam hidupmu untuk tetap berbuat baik. Karena dengan pengakuan kita atas kebaikan Tuhan, maka tidak ada satupun alasan untuk kita tidak berbuat baik. Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan bergumul berat, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus berbuat baik. Jikalaupun ada orang yang menyakiti kita, itu tidak menghambat kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Hari ini saudara, kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan, kita telah ditebus, kita telah dimenangkan, kita telah dikuduskan. Dan itu semua dikerjakan karena kasih Allah atas hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, marilah kita menunjukkan kebaikan-kebaikan hidup di tengah-tengah kehidupan kita kepada orang lain. Sebagai komitmen hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup menurut dunia. Sekalipun kita masih berada di dunia, tetapi biarlah terang Kristus memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan baik, dan terang Kristus yang ada di dalam diri kita membuat kita terus bersinar, sehingga sinar yang terpancar dari diri kita boleh menyinari banyak orang. Kiranya kita dimampukan dan kita terus mau dipakai oleh Tuhan untuk menebar kebaikan-kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami terus akan kebaikan Tuhan. Penebusan-Mu menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu memurnikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukuri hidup kami di dalam perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepadamu. Jangan biarkan kami hidup menurut dunia, menuruti keinginan-keinginan daging kami. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, karena Tuhan telah lebih dulu melakukan banyak kebaikan pada hidup kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang, memancarkan sinar bagi banyak orang. Dan Tuhan memakai kami lebih baik lagi, memakai kami seperti yang Engkau kehendaki, sehingga di dalam kehidupan kami, melalui perbuatan dan sikap hidup kami, semakin banyak orang yang percaya, dan semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan yang maha baik, Bapa yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Biarlah kekuatan penghiburan dan kepulihan akan terjadi bagi mereka yang sedang berjuang. Kepada mereka yang sedang bergumul, kepada mereka yang berduka, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit. Engkaulah yang menguatkan hatinya untuk tetap teguh percaya dan berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.